Nah, itu kan berarti alastu birobikum qalu bala syahidna. Karena apa namanya tidak diingatkan jadi orang lalai. Orang ingatnya tuh pada memenuhi kemauan-kemauan jasadnya, ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baladika para tanda berjumpa lagi bersama kami, saya Mr. Topik dan Pura Gajah kita, Aang Isan. Gimana kabarnya, Ang? Alhamdulillah, rabbil alamin. Kali ini yang kita akan membahas tema hakikat manusia. Ada 10 pertanyaan. Eh, Pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya siapakah manusia dan mengapa pemahaman ini menjadi kunci perjalanan spiritual? Manusia itu manunggal waruga sukma atma cipta rasa karsa. Ya, Jadi satu kesatuan utuh. ya, Baru itu disebut manusia. ya. Antara waruganya ada sukmanya, Hmm, ada atmanya, hmm, ada ciptanya, hmm. ada rasanya, ada karsanya. Ya, Kalau salah satunya tidak ada, itu bukan manusia namanya. ya, 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 jadi misalnya sukmanya aja, berarti makhluk sukma, gitu ya, kan? ya, Ya, bangsa goib. ya. Kalau waruganya saja kan hayawanun natik jadinya. Hmm, Ya, hayawan. ya, Manusia kan hayawanun natik. ya, Itu sebenarnya definisi paling sederhana tuh dari ilmu mantik kan. ya, Hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. ya, Nggak cuma berpikir kan, ada rasa, ya, ada karsa, ada nafsu gitu ya, kan, ada keinginan gitu. ya, Dan kemudian ada lapisan sukma, ada lapisan atma gitu. ya, Ada ruh, ada nafs, ada akal, kolbu, ya, fuad, sagap dan lain-lain. Itu nah satu kesatuan yang utuh itu namanya ya, manusia. ya. Manunggal. Hmm, Manunggalna sukma, atma, waruga, cipta, rasa, karsa hmm, gitu. ya, Manunggal, ya, manusa, manunggalna. ya, Gitu. Jadi misalkan kepalanya aja ya berarti kan bukan manusia itu mah. ya, Kepala manusia namanya kan. ya. Nah, badannya hilang. Hmm, Karena udah tidak sebut manusia kan. ya, Bagian-bagiannya itu. ya, Jadi kalau manunggal baru manusia. hmm, hmm, Apalagi? ya. Ya, yang kedua adalah apa hakikat penciptaan manusia selain sebagai hamba dan khilafah, Khalifah. khalifah. Hakikat penciptaan. Penciptaan manusia selain menjadi seorang hamba dan menjadi seorang khalifah. Ya tidak ada selain mengabdi ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah kan. Citra sang pencipta itu sifat. Jadi ada tadi kan di dalam sukma manusia tuh punya sifat. Sifatnya tuh banyak. Ada yang sifat itu diaktifasi secara apa namanya secara maksimal, ada yang sifat-sifat itu diaktifasinya kebalikannya. Hmm, Ya, misalkan adil dengan dolim. hmm, Itu sebenarnya dari satu sifat, sumber sifat. hmm, Orang yang mengaktifasi sifat adil ya hmm, dia akan adil sih. Tapi yang kebalikannya dari adil kan dolim. hmm, Ya, dari satu itu dari satu substansi sifat. hmm, Nah itu sifatnya dari mana asalnya? Dari Sang Maha Pencipta. hmm, Dari sifat Allah yang maha sempurna itu kan hmm, asmaul husna. ya, Ya, nah itu kan adanya tuh di dalam diri manusia tuh sifat-sifat itu. ya, Ketika ruh itu ida sawaituhu kan ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. ya, Allah tiupkan ruh dalam jasad, ya, dalam waruga, ya, itu menghasilkan banyak elemen, hmm, ya, banyak anasir. Dari waruga ketemu ruh, hasilnya ada akal, ada apa namanya nafsu, ada kolbu, ada fuad, sagap dan lain-lain. Kemudian interaksi secara apa ya, interaksi yang komprehensif dari itu semua menghasilkan sifat. ya,
gitu. Nah, sifat itu ada itu sifatnya dari mana ya? Dari wa nafakhtu fihi min ruhi, itu dari ruh Allah itu yang ditiupkan ke dalam diri manusia itu menghasilkan, sehingga manusia itu memiliki ya Hmm. sifat-sifat ilahi gitu. Iya. Ada yang ya diaktifkannya yang mana yang dominan, misalkan orang tuh berehan banget, berarti kan dia mengaktifkan sifat wahab, itu al-wahab. Dari sifat Allah al-wahab dia dominasinya wahab ya. Ada kemudian yang orang tuh tegas gitu kan, kan beda-beda orang Iya, sifatnya, iya, padahal sama manusia kan iya, ya, iya. karena potensi-potensi yang diaktifkannya itu beda-beda gitu. Hmm. Ya, jadi menghasilkan karakter yang berbeda-beda, Iya, padahal zatnya tuh satu, yaitu manusia gitu. iya, iya, Ya iya. gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa sebagian besar manusia hidup tanpa mengenal hakikat dirinya sendiri? Karena dia kan gini, watini wa zaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika ruh itu ketemu dengan jasad waruga ya, si jasad itu menjadi terilhami itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kan. Ada kecenderungan yang harus dipenuhi oleh jasad. Nah, ketika orang tuh makin terus ngagugu kemauannya jasad, pengen makan, pengen minum, pengen kawin, ya kan? Nah, turunan-turunannya tuh pengen banyak duit. Buat apa pengen banyak? Biar bisa makan enak, biar bisa mengawini sebanyak mungkin lawan jenis. Ya intinya kan gitu kan. Memenuhi kebutuhan waruga sampai sebrutal-brutalnya. Ya akhirnya kan tadi apa tadi? Lupa gitu. Lupa pada hakikat dirinya sendiri. Iya, jadi makanya kudu diingatkan diantara dengan surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litungdiro qaumam ma ungdiro abauhum fahum ghafilun. Jadi orang gopil tuh bukan hanya dari kita saja. Kadang leluhur karuhun kita juga tidak mengajari, tidak mengingatkan. Akhirnya litungdiro qaumam ma ungdiro abauhum fahum ghafilun. Jadi lupa pada apa? Lupa kalau dia itu manusia, punya sukma, punya atma, gitu. Pernah melakukan perjanjian dengan Tuhan, alastu birobbikum qalu bala syahidna. Yang perjanjian itu mestinya dia terapkan dalam sepanjang kehidupannya. Jadi alastu itu bukan satu alam, bukan. Saat ini juga kan, alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ketika kita saya tanya Mr. Topik, ini kopi siapa yang menciptakan? Yang menciptakan Mr. Topik. Nah, berarti itu lupa kalau saya menciptakan Allah. Gitu kan? Jadi qalu bala syahidna, yang kita saksikan semuanya adalah makhluk Allah. Makhluk itu bukan sosok saja, tapi segala macam perubahan itu yang mengubah tiada lain tiada bukan kecuali Allah. Dari yang tiada menjadi ada, dari yang merah jadi biru, dari yang mentah jadi matang, dari yang dingin jadi panas, panas jadi dingin gitu. Dari malam jadi siang, itu tagoyir, itu perubahan-perubahan itu adalah ciptaan Allah. Ya, nah itu tuh Allah bukan yang itu kan gitu. Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Yang kamu saksikan itu pelakunya Allah bukan. Kan banyak orang yang kemudian lupa. Iya kan? Gitu. Disangkanya ada satu alam di alam dulu gitu. Padahal setiap hari itu kita tuh berdialog itu. Alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ini Allah bukan yang membuat seperti ini. Nah, ya kan? Kita mesti jawab bala syahidna. Aku menyaksikan ya Allah, semuanya itu adalah af'almu gitu, rububiyahmu yang agung, yang mulia. Kan gitu. Ya, jadi setiap hari itu kita ditanya sebenarnya, setiap detik, Bang. Ya. Ketika kita mata kita ketip. Ya kan? Itu yang ngatur Allah bukan? Enggak, ya Allah. Aku menjadi saksi bahwa kemetipnya mataku ini
gerakan setiap sel tubuhku itu adalah rububiyahmu, pengaturanmu. Nah itu kan berarti alastu birobikum qalu bala syahidna. Karena tidak diingatkan, jadi orang lalai. Orang ingatnya tuh pada memenuhi kemauan-kemauan jasadnya, ya gitu.